Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Samnarabioso. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UTS program komputer ya. Di sini ada beberapa soal, ada 3. Yang nomor pertama, 1A, itu jika umur di bawah 7 tahun, tidak bisa diterima di SD. Dan jika umur sama dengan 7 atau lebih, bisa masuk SD. Nah, di sini saya sudah buat untuk programnya. Jadi saya definisikan sebagai umur, nanti dia formatnya integer, lalu input umurnya. Jika dia kurang dari 7 tahun, maka dia akan print tidak bisa diterima di SD. Oke, tanpa spasi. Nah, kecuali jika dia lebih dari atau sama dengan 7, maka bisa masuk SD. Ini yang A. Nah, terus yang B, buatlah suatu program untuk menentukan grade ABCD pada nilai 1 sampai dengan 100. Nah, untuk grade-nya di sini saya sudah tentukan ya. Untuk yang nomor 1B, untuk nilai A dia dari 80 sampai 100, untuk nilai B-nya dari 70 sampai 79, untuk nilai C dari 60 sampai 69, untuk nilai D dari 40 sampai 59, dan untuk nilai E adalah 0 sampai 39. Nah, di sini saya akan mendefinisikan sebagai A. Ini akan diinput datanya integer. Dia akan bertanya nanti ya berapa nilai Anda. Lalu dia akan mencocokkan dengan grade nilai yang sudah saya buat. Jadi ketika di atas 79, dia akan print nilai grade Anda adalah A. Jika dia di bawah 79 atau sama dengan 79, terus dia di atas 69, maka dia akan menulis nilai grade Anda adalah B. Nah, jika dia kurang dari atau sama dengan 69 dan dia lebih dari 59, dia akan mendefinisikan nilai grade Anda adalah C. Begitu pula seterusnya ya. Oke, kita coba dulu yang nomor 1 di sini teman-teman. Kita F5. Nah, kita masukkan umur. Jadi ketika misalkan 5 tahun, dia akan nge-print tidak bisa diterima di SD karena umurnya kurang dari 7 tahun. Yang B, berapa nilai Anda? Misalkan kita isi 90. Nilai grade Anda adalah A karena 90 dia di atas 80 atau di range 80 sampai 100. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Di sini. Nah, misalkan umurnya adalah 7 tahun. Maka dia bisa masuk SD. Berapa nilai Anda? Misalkan nilai saya di sini 60. Dia akan tergolong ke grade C karena grade C range-nya dari 60 sampai 69. Seperti itu. Oke, next. Kita blok dulu yang soal nomor 1. Kita menuju soal nomor 2. Nomor 2 adalah contoh pengulangan. Saya buka soalnya dulu. Ya, buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while dalam bahasa Python. Nah, ini saya sudah membuat codingnya untuk for. Dia akan print A nilainya 1 sampai 6. Jadi nanti akan berurutan. Dia akan print urutan ke 1, 2, 3 sampai 6. Nah, untuk yang while dia akan print nilai B. Jikalau nilai B kurang dari 5, dia akan print berurutan 1 sampai 5. Oke, karena B-nya 1 berarti dia kurang dari 5, maka nanti akan print urutan 1 sampai 5. Kita coba. Oke, sebentar. Ini salah.
Oke, kita coba run. Nah, dia akan print nilainya dari range 1 sampai 5 untuk yang for, untuk yang well juga 1 sampai 5. Ya, jadi seperti itu. Ini untuk pengulangan dari for dan well. Soal nomor 2. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Kita tutup dulu soal nomor 2. Kita buka soal nomor 3. Oke, saya akan bacakan dulu. Di sini nomor 3. Nah, untuk yang soal nomor 3A, ibu membeli 6 jenis sayur, print. Ibu membeli 6 jenis sayur, ada bayam, kangkung, sawi, buncis, tomat, dan juga selada. Ini ada 6 jenis, lalu dia akan print daftar sayuran yang dibeli ibu. Dia akan print sayuran, akan print listnya. Terus yang B, dalam perjalanannya keliling, ibu menambahkan terong dan wortel, print. Oke, ibu menambahkan terong dan wortel, sayur apel, terong, sama wortel. Apel ini adalah untuk menambahkan data pada list. Jadi kita pakainya apel. Ini bacanya gimana, ini bahasa Inggrisnya ya, apel, terong, dan wortel. Terus print. Nanti akan ada keterangannya, daftar sayur setelah ditambahkan terong dan wortel. Lalu dia akan print sayuran listnya. Yang C, kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli, print. Nah, di sini C, ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Kita tahu sayuran pertama itu adalah di list nomor 0. Dia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 data. Nah, dia mengganti sayuran 0 dengan brokoli. Lalu print daftar sayuran setelah mengganti yang pertama dengan brokoli. Yang D, di tengah perjalanan ibu kehilangan sayuran yang kelima. Ya, sayuran yang kelima. Jadi kita akan delete di sini, delete list sayuran nomor 4. Kenapa 4? Karena dia mulai dari 0. Sayuran yang kelima. Di sini menghapus sayuran kelima, indeks 4. Lalu di print daftar sayuran setelah kehilangan sayuran nomor 5. Yang E, tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Nah, di sini akan saya print sayuran nomor 2 dan 3, sayuran nomor 1 dan juga sayuran nomor 2 atau di indeks 2. Terus yang F, tampilkan semua nama list dengan perulangan while atau for loop, while loop atau for loop. Oke, yang F di sini saya akan tampilkan semua daftar. Di sini akan print daftar semua sayur menggunakan for loop. Saya akan menggunakan for loop di sini. For sayuran in sayuran, lalu print. Ya, print sayur. Jadi dia akan menampilkan daftar sayuran atau list ini jika saya ngeprint sayur. Seperti itu. Terus yang terakhir, tampilkan panjang list. Berapa jumlah sayur-sayuran yang ibu beli sekarang. Nah, dia akan tampilkan list di sini. Saya akan menggunakan instruksi print jumlah sayuran yang dibeli sekarang. Ada len sayuran. Oke. Kita langsung coba run saja yang nomor 3. Saya akan coba besarkan di sini. Oke, enough. Nah, di sini saya daftar sayuran yang dibeli ibu. Ada 6 jenis sayuran untuk yang nomor A. Ya, ibu membeli 6 jenis sayuran. Ini nomor A. Terus yang B, daftar sayuran setelah ditambahkan terong dan wortel. Nah, setelah ditambahkan terong dan wortel, dia akan bertambah jadi 8 ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang ketiga, yang ke C, daftar sayuran setelah mengganti yang pertama dengan brokoli. Nah, yang pertama apa nih? Kita lihat bayam, dia akan diganti dengan brokoli.
Jadi setelah C, bayamnya itu hilang, diganti dengan brokoli. Seperti itu. Terus daftar sayuran setelah kehilangan sayuran kelima. Nah, Ibu kehilangan sayuran kelima nih yang D. Kita coba lihat sayuran kelima itu apa di sini. Yang sebelumnya ya teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, Ibu kehilangan tomat, sayuran kelima. Jadi di sini sayuran ke 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk yang D di sini tomatnya akan hilang. Ya, bisa dilihat di sini tidak ada tomat. Terus selanjutnya tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Nah, kita tampilkan sayuran nomor 2 dan 3. Apa nomor 2 dan 3? Kita lihat 1, 2, 3. Ada kangkung dan juga sawi. Oke, terus nextnya tampilkan semua nama sayuran dengan for loop atau while loop. Nah, di sini saya menggunakan for loop. Daftar semua sayuran menggunakan for loop. Jadi dia akan berbentuk tabel ya, memanjang gini. Dia akan berbentuk list memanjang gini. Ada brokoli, kangkung, sawi, buncis, selada, terong, dan wortel. Yang terakhir ya, tampilkan panjang list atau berapa jumlah sayur-sayuran yang Ibu beli sekarang. Nah, untuk jumlah sayuran yang Ibu beli sekarang adalah 7. Jadi di sini untuk length-nya, length data pada list tersebut adalah 7. Seperti itu. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.